Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikirin salah satu hal paling dasar yang kita lakuin setiap hari? Ngomong? Maksudku, gimana sih semua ini bisa dimulai? Hari ini kita bakal coba kupas tuntas misteri asal-usul bahasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple banget ya. Kenapa sih bakso kita sebut bakso? Atau kenapa apel ya namanya apel? Mungkin kedengarannya sepele, tapi pertanyaan ini sebenarnya adalah pintu gerbang ke misteri yang jauh lebih besar. Gimana ceritanya semua hal di dunia ini bisa punya nama? Dan kita nggak lagi ngomongin satu bahasa aja loh. Skalanya itu gede banget. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang dipakai di seluruh dunia saat ini. Kok bisa ya ada sebanyak itu? Nah, buat ngejawab itu semua, kita harus mundur jauh-jauh ke belakang, ke awal mulanya. Yuk kita mulai investigasi kita dengan ngeliat teori-teori ilmiah tentang gimana kita beralih dari suara-suara sederhana sampai bisa punya sistem komunikasi serumit bahasa. Ada nih seorang ahli bahasa super terkenal, namanya Noam Chomsky. Menurut dia, bahasa modern yang kita kenal sekarang ini kemungkinan besar muncul sekitar 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Sebelumnya, ya komunikasi kita mungkin cuma sebatas geraman dan bahasa tubuh. Terus tiba-tiba ada lompatan besar dalam evolusi otak kita yang bikin kita mampu memahami dan menyampaikan ide-ide yang jauh lebih rumit. Jadi gimana prosesnya? Nah ini ada teori yang menarik banget. Jadi langkah pertamanya, kemungkinan besar kita cuma niru-niru suara di sekitar kita, kayak suara binatang atau suara alam. Terus kita mulai pakai suara-suara itu sebagai simbol buat ngasih nama ke benda, makanan, atau bahkan bahaya. Nah, langkah besarnya terjadi pas kita mulai gabungin simbol-simbol itu. Misalnya, kata buat apel digabung sama kata buat pohon. Jadilah ide baru, pohon apel. Inilah cikal bakal tata bahasa. Rasa penasaran soal asal-usul bahasa ini ternyata bukan hal baru loh. Justru, ini membawa kita ke sebuah kisah kuno yang, aneh, dramatis, dan sejujurnya agak kejam. Kisah ini dikenal sebagai eksperimen terlarang. Ceritanya, ada seorang raja Mesir kuno bernama Psammetichus. Dia ini terobsesi banget sama satu pertanyaan. Apa sih bahasa pertama umat manusia? Bahasa yang paling asli, yang paling alami. Dan dia rela melakukan hal yang gak kepikiran buat nemuin jawabannya. Rencananya gila banget. Dia mengambil 2 bayi yang baru lahir dan menempatkan mereka dalam isolasi total. Mereka tetap dirawat, dikasih makan, tapi gak ada satu orang pun yang boleh ngomong di depan mereka. Sama sekali. Tujuannya, buat ngeliat bahasa apa yang bakal keluar dari mulut mereka secara alami tanpa pernah diajarin. Selama 2 tahun penuh, anak-anak itu hidup dalam sunyi. Sampai suatu hari, keheningan itu pecah. Mereka mulai ngomong, bukan kalimat yang rumit, tapi cuma satu kata aneh yang mereka ulang-ulang terus. Kata yang mereka ucapkan adalah bekos. Bekos? Apaan tuh? Awalnya nggak ada yang tahu. Tapi setelah diselidiki, mereka nemuin sesuatu yang bikin kaget. Bekos itu ternyata bukan kata ngawur. Itu adalah kata beneran dari bahasa Frigia kuno, sebuah peradaban di Anatolia. Dan artinya roti. Buat Raja Psammetichus, ini udah bukti mutlak. Kesimpulannya, kalau anak-anak ini tanpa pengaruh dari luar, secara alami ngucapin kata dari bahasa Frigia, berarti bahasa Frigia adalah bahasa asli seluruh umat manusia. Tentu saja sekarang kita tahu eksperimen ini banyak banget celahnya. Tapi ini nunjukin betapa dalamnya rasa penasaran kita tentang bahasa. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar berikutnya. Kalaupun memang dulu ada satu bahasa asli, kenapa sekarang kita punya ribuan bahasa yang beda-beda banget di seluruh dunia? Jawaban singkatnya, menurut berbagai sumber, bisa diringkas dalam satu kata yang kuat banget, isolasi. Yap, sesederhana itu. Ketika kelompok-kelompok manusia terpisah satu sama lain, bahasa mereka secara alami mulai berevolusi ke arah yang beda-beda. Isolasi ini ada 2 macam. Pertama, isolasi fisik. Coba bayangin deh, kelompok nenek moyang kita menyebar kemana-mana, terus kepisah sama lautan, gunung-gunung tinggi, atau gurun pasir yang luas. Yang kedua, ada isolasi budaya. Setelah kepisah, tiap kelompok ini ngembangin tradisi, kepercayaan, dan cara hidup mereka sendiri, yang semuanya ikut ngebentuk bahasa mereka. Jadi prosesnya kira-kira begini, ada sekelompok orang pindah ke tempat baru, mereka jadi terisolasi. Di tempat baru itu mereka nemuin hewan dan tumbuhan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi ya mereka harus bikin kata-kata baru buat nyebut itu semua. Nah, selama ribuan tahun, perubahan-perubahan kecil kayak gini numpuk terus, sampai akhirnya bahasa mereka jadi beda banget dari bahasa aslinya.
Tapi yang menarik, kebalikannya juga berlaku loh. Pas kelompok-kelompok yang tadinya terisolasi ini ketemu lagi, bahasa mereka saling mempengaruhi. Mereka saling pinjam kata, tata bahasanya kecampur, dan kadang-kadang ini malah menciptakan bahasa hibrida yang benar-benar baru. Contohnya ya kayak bahasa Inggris modern, yang merupakan campuran dari akar Jermanik dan Latin. Slide ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Jarak geografis itu faktor yang besar banget. Makanya, bahasa negara-negara yang sebelahan seringkali punya kata-kata yang mirip kan? Ya karena ada interaksi, ada percampuran. Sebaliknya, coba bandingin bahasa Spanyol sama Mandarin yang berkembang di sisi dunia yang berlawanan. Hampir nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Jadi, poin utamanya begini. Meskipun kita punya teori-teori yang kuat banget soal evolusi dan keragaman bahasa, cerita lengkapnya itu masih jauh dari selesai. Ini bukan buku yang udah tamat. Ini adalah bidang penelitian yang masih sangat aktif, sebuah misteri yang terus dipelajari dan diperdebatkan para ahli sampai hari ini. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang seru banget buat dipikirin. Kalau dulu isolasi fisik menciptakan ribuan bahasa, apa yang akan terjadi dengan adanya konektivitas digital total seperti sekarang? Gimana internet, media sosial, dan globalisasi membentuk bahasa kamu, bahasa kita semua di masa depan? Mungkin kita semua sedang menyaksikan babak baru evolusi bahasa terjadi saat ini juga. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.